Saudara, apakah gaduh batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia akan memengaruhi elektabilitas tokoh dan juga partai politik? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga sudah ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Hasto, selamat malam Mas Burhanuddin. Malam. Selamat Saya malam. langsung ke Pak Hasto dulu deh. Pak Hasto, nggak takut nih elektabilitas partai dan juga elektabilitas dari Pak Ganjar ini tergerus gara-gara soal ini, Pak Hasto? Ya, ketika kami bertindak dengan keyakinan dan kami juga punya pengalaman lama di dalam pemilu, elektoral itu dibangun melalui kerja konkret di tengah rakyat. Terlebih sikap yang ditunjukkan oleh para kader PDI Perjuangan menunjukkan suatu konsistensi di dalam menjalankan perintah konstitusi, di dalam menegakkan kemanusiaan yang bersifat universal dalam pergaulan antar bangsa dan juga keberpihakan sebagaimana FIFA lakukan dengan mencoret Rusia. Tetapi mengapa tidak mencoret Israel yang Hmm. melakukan berbagai tindakan yang sangat brutal dan anti kemanusiaan itu? Elektoral bukan dibangun melalui suatu kerja-kerja yang populer, justru dari sini rakyat akan tahu bahwa kader-kader PDI Perjuangan yang ditunjukkan oleh Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo mengambil suatu sikap atas dasar kebenaran di dalam politik. Tentu saja kami sangat menyesalkan, kami sangat sedih ketika akhirnya FIFA mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tetapi juga sebagai pembelajaran, ada hal-hal yang sangat penting, misalnya ketika FIFA belum mengumumkan pembatalan drawing, dari kita sudah ada yang bergerak terlalu cepat mengumumkan pembatalan itu. Hmm. Disitulah FIFA yang saya dengar juga sempat tersinggung bahwa itu sebagai suatu pelanggaran etik yang sangat serius. Hmm. Dan kemudian kita juga melihat bahwa dalam kaitannya ini, tujuan utama kita kan membangun kesebelasan sepak bola yang handal, bukan untuk menjadi event organizer. Oke. Tetapi setelah kita tahu bahwa penolakan terhadap Israel itu juga tertuang di dalam sikap resmi dari pemerintah. Sehingga ketika hal tersebut dibiarkan, maka ada analisis yang mengatakan bahwa presiden melanggar konstitusi. Itulah yang kemudian ditunjukkan oleh para kader PDI Perjuangan juga untuk membentengi pemerintah dengan Oke. menyatakan sikapnya yang sangat tegas. Dan sebenarnya persoalan ini tidak perlu terjadi sekiranya FIFA juga tidak menerapkan standar ganda, sekiranya FIFA berani mencoret Israel yang nyata-nyata melakukan suatu tindakan anti kemanusiaan. Oke. Bahwa ini mungkin ada yang mengatakan membawa implikasi terhadap elektoral, kami meyakini elektoral PDI Perjuangan justru akan naik, bukan malah turun. Oke, saya langsung ke Mas Burhan deh. Mas Burhan, Pak Hasto ternyata optimis sekali elektoral akibat gara-gara ini nih tidak akan turun, tidak akan tergerus, justru malah naik. Tanggapan Anda melihatnya seperti apa, Mas Burhan? Ya mungkin perlu diuji lebih jauh melalui survei tatap muka yang saintifik, terutama pasca keputusan FIFA membatalkan status tuan rumah kita dalam Piala U20. Hmm. Nah, kalau kita lihat secara eh, anekdotal kan kita bisa saja misalnya melihat ratusan ribu komen yang menyerang atau membuli Mas Ganjar atau Pak Wayan Koster itu sebagai indikasi marahnya atau kecewanya publik ya terhadap dua tokoh ini yang dianggap sebagai pemicu batalnya tuan rumah Indonesia. Tapi lagi-lagi itu kan anekdotal. Kita belum perlu menguji lebih jauh. Hmm. Nah, saya sendiri punya data tetapi hanya mewakili 83% total populasi yang punya telepon karena kami surveinya by phone. Jadi yang punya telepon menurut BPS 83%. Hmm. Tanggal 22 sampai 27 Maret 2023 Hmm. sebelum FIFA mengambil keputusan membatalkan. Hmm. Pada saat itu sendiri data kami dengan berbagai macam simulasi pertanyaan yang beragam itu ternyata 53 sampai 59% warga Indonesia itu setuju Israel tetap hadir dalam Piala U20 karena Israel dianggap sudah lolos kualifikasi. Hmm. Dan yang menarik kalau kita lihat siapa yang setuju, kita kan punya pertanyaan ya,
Pilpres 2019 memilih pasangan mana, kemudian pilihan partai di pemilu 2019 partai atau calon partai dari mana. Itu yang menarik adalah pemilih Pak Jokowi dan pemilih PD Perjuangan di 2019 dalam survei kami bulan Maret itu lebih banyak yang setuju Israel tetap hadir. Nah, saya sendiri tidak kaget terus terang karena basis PD Perjuangan adalah pemilih satu adalah pemilih nasionalis liberal, gitu ya, Muslim, dan saat yang sama juga non Muslim yang cenderung tidak terlalu menganggap tanda kutip serius urusan olahraga kehadiran tim Israel di Piala Dunia. Oke, Itu bukan persoalan yang dianggap terlalu ideologis. Nah, oke. satu lagi kita punya pertanyaan, jika pemilu diadakan hari ini, siapa capres yang mereka pilih? Nah, yang menarik, pemilih Mas Ganjar juga sebagian besar setuju. Tim Israel tetap hadir dalam Piala U20, sementara pemilih Anies Baswedan cenderung tidak setuju. Hmm. Jadi saya melihat memang kita belum tahu soal efeknya ya, tetapi setidaknya ada perbedaan aspirasi antara opini elit dengan basis massa di tingkat bawah. Nah, Oke. ini yang menurut saya perlu dimitigasi oleh PD Perjuangan agar jangan sampai punya efek elektoral. Oke. Mumpung pemilunya masih jauh, ada 11 bulan ke depan, Oke. sehingga kecewaan ini bisa dinetralisir. Oke, jadi perlu ada mitigasi bagi PDI Perjuangan agar elektoral ini tidak merosot begitu ya. Saya ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini ada beda pandangan soal sikap partai PDI Perjuangan dengan sikap dari Presiden dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka soal ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya perbedaan wajar, kita kan namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi ketika menyangkut hal yang prinsip, kami berikan penjelasan, Mas Gibran juga memahami hal tersebut. Nah, terkait dengan hasil survei dari Mas Burhan tadi, itu kan berdasarkan mereka yang punya telepon. Dan kemudian kita melihat belum terjadi berbagai kontroversi yang terkait dengan penolakan timnas Israel ini. Yang perlu kita tegaskan, mengapa tadi saya mengatakan optimis? Karena dari sini kami belajar bahwa tujuan utama kita itu adalah untuk membuat tim kesebelasan yang handal, yang memang prosesnya itu panjang melalui mekanisme rekrutmennya, melalui pembinaan yang berjenjang dengan kompetisi yang sehat, melalui menyiapkan seluruh infrastrukturnya. Sehingga dari kejadian ini muncul aspirasi dari Kepala Daerah PD Perjuangan yang jumlahnya 54% di seluruh Indonesia, dengan anggota legislatif 3.232 orang di tingkat kabupaten kota, mereka justru tergerak hatinya dengan melihat kesedihan dari timnas kita untuk kemudian merancang program-program secara aktif dari seluruh kepala daerah, dari seluruh anggota legislatif untuk menjadikan pembinaan sepak bola sebagai salah satu program yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Oke. Bahkan kemudian muncul termasuk dari Pak Rudi untuk membentuk semacam komite percepatan kualitas sepak bola Indonesia, KPKSI, di mana seluruh gubernur akan menjadi pembina dan kemudian dipimpin oleh para kepala daerah dari PD Perjuangan yang mendorong adanya suatu liga dari kabupaten. Saya tadi bertemu dengan Bupati Trenggalek yang mereka mengadakan liga sepak bola di Kabupaten Trenggalek. Nah, spirit untuk mengadakan liga-liga sepak bola ini menjadi kesadaran baru dari seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan, dari seluruh anggota legislatif PD Perjuangan, mereka berada di depan Oke. karena kita belajar dari persoalan ini. Oke. Kita memaknakan seluruh kritik yang diberikan, seluruh komen-komen yang sepertinya negatif yang diberikan untuk menjadi suatu energi positif dalam perjuangan baru untuk bersama Pak Presiden Jokowi di dalam membangun kualitas sepak bola Indonesia dimulai dari desa-desa. Tetapi pada saat bersamaan kami tetap menyuarakan bahwa keyakinan kemanusiaan sebagai hal yang universal, bahwa Israel melanggar prinsip itu, bahwa Israel melanggar hukum-hukum internasional, tetap kami suarakan sebagai hal yang prinsip yang tidak dikaitkan dengan elektoral. Oke. Karena elektoral kerja-kerja konkret di lapangan. Oke. Nah, spirit seluruh kader PDI Perjuangan
untuk menjadikan sepak bola sebagai program yang terpenting. Bahkan kemudian ada yang memasukkan di dalam visi misi dan program calon presiden yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan untuk memasukkan agenda strategis. Kalau dalam program Pak Jokowi dulu ada nawacita, salah satu nawacita itu adalah untuk program mengangkat supremasi Indonesia dalam bidang olahraga. Ini kan hal yang positif. Oke, Maka tadi kami katakan, mengapa kami optimis? Karena kami kokoh di dalam moralitas kemanusiaan itu, di dalam memperjuangkan Palestina. Karena gelora Bung Karno tidak mungkin ada berdiri megah saat ini oke, Pak tanpa Hasto. sikap dari Bung Karno yang menolak Israel. Oke, Pak Hasto, tapi kan dikatakan Pak Presiden Joko Widodo juga menyatakan agar tidak mencampur adukan politik dengan olahraga. Nah, ini momen berharga sekali, Piala Dunia U20. Nah, momen berharga ini kemudian pupus sudah harapan dari Timnas U20 Indonesia kita, pupus sudah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita memahami kesedihan yang ada, maka kami respon secara positif. 54% kepala daerah, 3.032 anggota DPRD Kabupaten Kota, 614 DPRD Provinsi PDI Perjuangan, dan gubernur semua akan bekerja keras untuk mengangkat martabat olahraga Indonesia melalui cara-cara yang benar, melalui suatu proses yang simultan, yang komprehensif. Itu yang akan dilakukan. Kami sedih melihat hal itu sebagaimana sikap dari Presiden Jokowi, tetapi justru dengan berbagai peristiwa yang terjadi akan menyadarkan seluruh anak bangsa tentang pentingnya membangun sepak bola yang handal sebagai lambang supremasi Indonesia bagi dunia. Karena memang tidak ada jalan pintas di dalam membangun kesebelasan sepak bola yang handal. Kita harus tampil juara di Asia Tenggara. Kita harus tampil juara di Asia. Dan kemudian kita melangkah ke dalam panggung dunia. Tapi kan Tetapi begini, Pak Hasto, maaf apapun saya potong. martabat bangsa kita hormati. Tapi kan saya potong maaf. Tapi kan ada efek ketika batal jadi tuan rumah ini, timnas U20 ini bisa juga di-ban di wilayah Asia, Asia Tenggara bahkan di dunia. Itu otomatis timnas U20 tidak bisa lagi berkancah di dunia internasional. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Justru mentalitas kita sebagai anak bangsa itu meredup. FIFA belum memberikan sanksi, kita sudah menakut-nakuti diri kita. Media sudah menakut-nakuti bahwa kita akan menerima sanksi. Di situ kita mereduksi kemampuan Pak Jokowi yang telah berhasil mengadakan Asian Games dengan sangat baik. Ketua Umum PSSI-nya baru, masa kita nggak bisa melakukan lobby-lobby terkait dengan sanksi. Ketika FIFA misalnya memberikan sanksi kepada kita, artinya FIFA double standar. Artinya, di dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, FIFA memberikan sanksi kepada kita, artinya FIFA memberikan sanksi kepada dirinya sendiri, bukan kepada sanksi bangsa Indonesia yang juga berjuang dengan keyakinannya, dengan keteguhannya. Jadi mari kita jangan menakut-nakuti diri kita terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Ini bagaimana kita sebagai bangsa merendahkan martabat kita, lalu menempatkan kita begitu menempatkan jadi pembela dari mereka yang seharusnya Oke. menegakkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, memang olahraga dan juga politik tidak bisa dicampur adukan begitu, tapi tidak bisa juga dipisahkan ternyata. Nah, Anda melihat siapa yang diuntungkan secara politis soal gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini? Singkat saja. Maksudnya diuntungkan secara politik seperti apa itu? Secara politik tadi kan Anda melihat kalau misalkan pemilih Ganjar dan juga pemilih dari Pak Jokowi ini memilih untuk nggak apa-apa Israel tetap main di Indonesia. Nah, kalau Anda melihatnya siapa yang paling diuntungkan secara politis untuk kondisi Diuntungkan seperti secara ini? politik elektoral begitu ya? Betul. Oke, jadi begini, survei ini dilakukan 22 sampai 27 Maret pada saat opini atau ruang publik kita itu dibombardir dengan penolakan-penolakan tim Israel datang ke Piala U20. Jadi pada saat itu, tetapi ternyata data empirik menunjukkan mayoritas publik tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Piala U20 karena Israel dianggap sudah lolos kualifikasi. Nah, kalau misalnya survei dilakukan setelah FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia, saya curiga, saya khawatir ya dukungan terhadap
Piala U20 meskipun dengan resiko menghadirkan Israel itu makin besar karena ternyata FIFA sudah memberikan hukuman yang sangat keras. Terlepas soal tadi ya, siapa yang salah, apakah FIFA double standar dan seterusnya. Nah, pertanyaan tadi adalah siapa yang diuntungkan? Nah, saya melihat yang diuntungkan secara elektoral itu Prabowo Subianto. Jadi Kenapa? kenapa? Gini, karena karakteristik demografi yang memilih Ganjar atau memilih PDI Perjuangan itu lebih mirip ke Gerindra dan Prabowo Subianto. Ah. Sementara mereka yang memilih Anies Baswedan itu cenderung datang dari kelompok-kelompok Islamis yang memang dari awal menolak kehadiran Israel. Nah, jadi kalau misalnya ada kelompok liberal, kelompok nasionalis yang kecewa terhadap sikap PDI Perjuangan, kita tidak tahu ya, kita harus uji. Kalau misalnya ada kekecewaan itu dijatuhkannya itu ke pihak yang tidak terlalu jauh secara ideologis. Dan itu adalah Prabowo Subianto. Jadi terlalu jauh kalau misalnya kekecewaan itu dibawa lari ke Anies Baswedan. Karena mereka menganggap Anies Baswedan sebagai antitesis dari Presiden Jokowi. Oke, baik, kita pastikan jangan mencampur adukan olahraga dan juga politik. Terima kasih Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga sudah ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu.